Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kalau slogan kami di Jawa Timur, ojo lali mojo salawat, ojo lali mojo salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'un ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Amma ba'du, sebelum kita mulai, salam kebanggaan dari partai kita. Kalau saya bilang salam Indonesia Raya, jawabnya Gerindra. Kalau saya jawab Gerindra, jawabnya menang. Saya kalau salam Indonesia Raya, jawabnya Gerindra. Kalau saya bilang Gerindra, jawabnya menang. Kalau saya bilang Prabowo, jawabnya Presiden. Kita ulangkan ya, kita coba ya. Siap. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Gerindra. Prabowo. Presiden. Prabowo. Presiden. Al-Mukarram para alim ulama yang saya hormati, yang saya cintai, saudara saya yang bikin surprise jemput saya dari Mekah. Saya pikir mau saya diajak jalan-jalan, ternyata diajak ke acara HUT Partai Gerindra. Saudara Ari Kusuma, Ketua DPLM Partai Gerindra Arab Saudi, dan juga sekretaris ada Ustadz Ahmad Tobi Buddin. Saya dan juga seluruh pengurus, tadi ada Ibu Ketua Panitia, semua pengurus. Ini sebuah hal yang luar biasa. Kalau kita di Jakarta dikumpulkan mungkin di tahun-tahun di gedung yang besar, di sini mungkin kita secara sederhana, tapi menurut saya ini paling spesial bagi saya karena kita rayakan HUT Partai Gerindra di Arab Saudi bersama para pejuang-pejuang negara kita, bersama para kita yang saya yakin doa panjenengan tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bukan kata saya, tapi kali ini salah satu doa dawuhnya baginda Nabi yang tidak akan pernah tertolak adalah doanya orang yang musyafir, yang dia melakukan perjalanan di jalannya Allah, orang yang sedang melakukan perjalanan fi sabilillah. Panjenengan semua datang ke Saudi untuk mencari nafkah untuk keluarga, itu sama halnya berjihad. Kalau na'udzubillah panjenengan tidak ada umur, panjenengan termasuk orang yang meninggal syahid. Amin Allahumma amin. Kalau syahid tidak akan pernah dihisab, langsung masuk ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Maka saudara-saudara, saya tadi terharu, tadi saya bangga. Mungkin boleh nyanyinya tadi nadanya beda-beda, nggak apa-apa, karena memang panjenengan ini luar biasa. Panjenengan kesini ini untuk bekerja, ternyata diajak oleh Mas Ari Kusuma untuk berjuang, bukan hanya memikirkan perut kita, tetapi memikirkan bangsa dan negara. Maka tidak salah dawuhnya ulama, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka panjenengan semua yang cinta kepada tanah air adalah orang-orang pilihan. Kok bisa Gus? Di dalam Al-Quran saudara-saudara, yang banyak dipanggil itu bukan orang Islam. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi. Yang dipanggil oleh Allah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Lu emang beda Gus? Beda Pak. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang iman sudah pasti Islam. Contoh, saya Gus Islam, mbah saya Islam, bapak saya Islam, tapi ke orang tua, kata orang Madura, tak pela, nggak opek. Berarti bukan termasuk orang yang beriman. Gus, saya Islam Gus, bapak saya Islam, tapi ke mertua lupa. Padahal jimatnya hidup, kalau pengen hidup enak di dunia,
jimatnya aja 3 Pak. Nggak usah cari ke Gunung Uhud, nggak usah cari ke jabal-jabal yang lain di Gunung Usman. Nggak usah. Jimat panjenengan itu ada 3 kalau pengen enak hidup di dunia ini. Siapa saja Gus? Yang pertama bapak ibu kita, tuh jimatnya hidup. Yang kedua jimatnya hidup siapa? Kiai kita, bunyai kita, guru kita, tuh jimatnya hidup. Yang banyak orang lupakan yang ketiga. Siapa Gus? Bapak ibu mertua. Kalau ke suaminya apa yang nggak mau jelasin. Tapi ke mertua setahun sekali belum tentu nih. Yang mau ngasih mertua langsung melengos. Nah, padahal jimatnya hidup itu yang nomor 3 adalah bapak ibu mertua. Saking dekatnya hubungan kita, ini kok saya jadi pengajian. Saking dekatnya hubungan kita kepada mertua, mantu sama mertua itu, halo, sama istrinya, atau istrinya pisah sama suaminya, ke mertua itu nggak batal kudu. Istri sama suami ada batasnya, pisah ya sudah pisah. Tapi kita dengan mertua kita, walaupun naudzubillah pisah, itu tetap aja nggak batal wudhu. Itu saking dekatnya hubungan kita dengan mertua. Itu jimatnya hidup. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya jimatnya hidup. Amin. Maka saudara-saudara, kenapa kok saya katakan panjenengan adalah orang-orang pilihan? Mungkin setelah pendidikan panjenengan tidak S1, S2, bahkan S3, paling banyak ya es krim lah. Tapi panjenengan adalah orang-orang yang terpanggil. Saya yakin panjenengan mungkin di tanah air tidak ada pikiran akan ngurusi partai politik, akan ngurusi negara. Ketemu Mas Ari, diajak ke partai Gerindra, Prabowo Presiden, Gerindra menang. Diajak mikirin negara, berangkatnya kita ini mau kerja. Kok ketemu Mas Ari, diajak mikirin negara. Dan orang-orang yang mau itu adalah orang-orang pilihan karena cinta tanah air sebagian daripada iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang amin. Ada yang bilang, abah saya bilang almarhum ke Haji Khudori, abah saya bilang, Cong, ini apa? Bahasa Indonesia apa? Nah, saya sama telok lemaknya juga sama beliau-beliau ini semua. Madura semua. Tapi saya Madura swasta, sana Madura negeri. Nah, kalau kamu cinta sama ulama, kalau kamu cinta sama tanah air, kamu cinta sama orang alim, kalau kamu sekarang bukan ulama, kalau enggak anak kamu, cucu kamu jadi ulama. Itu daunnya abah saya. Maka umi saya itu anaknya orang Tani Tok. Apa Tok ini bahasa Indonesia? Tani asli, Tulen. Tani Tulen. Jadi punyai, saya tanya, kenapa umi bisa jadi punyai? Walaupun ya karena dinikahi oleh abah saya. Ternyata mbah saya dari umi ini setiap ada kiai potong kambing, potong ayam, kok namanya ulama spesial pokoknya datang. Cucunya jadi punya. Maka saya yakin saudara-saudara, siapapun kita hari ini, bolehlah kita sekarang tukang beca, bolehlah kita sekarang bukan siapa-siapa. Tapi kalau panjenengan memikirkan bangsa dan negara, panjenengan memikirkan tanah air, kalaupun panjenengan sekarang bukan siapa-siapa, saya yakin anaknya atau cucunya akan jadi pejabat. Amin Allahumma amin. Akan jadi orang yang panjenengan cintai. Amin Allahumma amin. Karena itu janji bukan janjinya saya Pak. Kalau janjinya caleg, kalau DPR itu banyak luputnya Pak. Waktu katanya pas ketua tadi, saya siap berjuang, saya siap mengabdi. Kata saya, mulai wis dadi hilang. Itu tak janjinya calon DPR. Ini janjinya baginda Nabi. Apa jawabnya baginda Nabi? Yusarul mar'u ma'am. Orang itu saudara akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Kalau kita cinta sama ulama, yakinlah nanti siapapun kita, apapun kita, mungkin ibadah kita belum benar. Karena memang biasalah Gerindra ini kita di semua ini kan harus imbang dunia. Kalau langsung akhirat terus, kayaknya ya mikir senang-senang juga. Dan itu bahagia di dalam Islam itu juga dianjurkan Pak.
Jadi jangan cuma dianggap apa kita itu harus ibadah terus, tapi ke istri lupa. Nah itu keliru. Ibadah nggak pulang-pulang dari masjid terus, ke anak lupa, keliru juga. Maka harus imbang. Makanya kenapa kita dalam Al-Quran diajarkan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau dunia tidak penting, ngapain kita diajarkan begitu? Dunia ini penting juga untuk menunjang akhirat. Maka panjenengan yang jauh-jauh dari Indonesia ke Saudi, asalkan diniati, ya Allah, saya berangkat ke Saudi untuk cari nafkah, ya Allah, untuk anak saya, ya Allah. Saya sekarang bukan S1, saya cuma S1-nya cuma SD saja, S2-nya SMP, itu pun persamaan. Gak apa-apa ya Allah, tapi anak saya harus S1, harus S2, harus lebih mulia dibanding saya. Apa bisa? Lo janjinya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lek pengen diangkat derajatnya, ndak mandang anaknya orang kaya, anaknya raja, anaknya kiai, syaratnya harus punya ilmu. Maka katanya di taklim muta'alim itu orang pesantren, fakam abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Anaknya ulama, anaknya kiai, anaknya jangan ngomong raja di sini Pak ya. Anaknya orang kaya, anaknya pejabat, bisa nggak jadi apa-apa, bisa jadi budak kalau dia tidak punya ilmu. Tapi anaknya tukang becak, orang paling tidak mulianya mulia, bisa jadi ulama, bisa jadi orang mulia, bisa jadi pejabat kalau dia punya ilmu. Maka kalau asalkan panjenengan diniati dari rumahnya, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya, dan apa yang kita peroleh, saudara, sudah sesuai dengan niat kita. Ya Allah, saya berangkat ke Saudi, ya Allah. Saya berangkat ke Jeddah, ya Allah. Saya berangkat ke Mekah, Madinah. Saya berangkat pokoknya merantau untuk istri saya, untuk anak saya, supaya anak saya lebih baik dibanding saya, supaya lebih bagus dibanding saya. Maka panjenengan itu nilai ibadahnya panjenengan mulai dari berangkat panjenengan sampai sekarang ditulis terus. Gus, tapi saya di Jeddah ini ya kadang-kadang suka nakal-nakal dikit, yang udah dimakfu itu insya Allah. Dimakfu sudah, nggak usah dipikirkan. Dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah satu, Pak. Apa? Dosa yang kalau panjenengan berbuat dosa diceritakan. Ojo diceritakan kalau dosa. Aku bilang iman apa? Ngicok saya. Lo jangan, apalagi ke anak. Kenapa kok nggak diampuni? Karena itu potensi untuk ditiru. Iku bapakku aja nyolong. Jangan diceritakan. Sudah, kalau berbuat dosa itu anak juga manusia. Ya tobat. Apalagi dekat Madinah sama Mekah. Ya aku tuh, saya agak pusing. Kenapa? Ini kayaknya dosa saya lagi banyak. Ya tinggal berangkat ke Mekah sudah nangis di situ. Ya Allah, ajunan di Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni ya Allah, kapok saya ya Allah. Sampai Jeddah lupa lagi. Dia tahu apa? Tobat lagi. Apalagi di sini lagi dengan. Ini kesempatan doa panjenengan ini mustajab terus. Maka saudara-saudara, sekali lagi saya terima kasih atas peringatan Hari HUT Partai Gerindra ini. Kita niati bergabung di Gerindra ini. Saya nggak mau panjang lebar jadi pengajian nanti. HUT Partai Gerindra ini kita niati sebagai bentuk hubbul wathon minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Saya yakin panjenengan tidak punya kepentingan apapun, tidak mau nyalek, tidak mau nyalon presiden juga nggak mungkin kayaknya karena nggak punya ijazah SMA. ya jenengan niatkan untuk untuk hubbul wathon minal iman. Kalau nggak mengalir pada kita manfaatnya, barokahnya, kita niatkan, kita alirkan kepada anak cucu kita. Amin Allahumma. Amin. Tapi kalau 2024 mungkin Mas Ari atau Pak Sekretaris atau yang lain ada yang mau nyalek juga, saya senang. Mau nyalek DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, mau saingan sama saya juga apa? Jadi saling membantu. Nah, jadi kita nggak
nggak tahu loh Pak. Nasib orang kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah sudah berkehendak Pak, gunung bisa meledak, air laut bisa tumpah ke darat, jadi namanya tsunami. Allah cukup dawuh kun. Apalagi cuma mau jadikan Mas Ari yang hari ini ketua DPR, terus kapan-kapan jadi DPR RI. Amin Allahumma. Amin. Mau jadikan panjenengan semua juga jadi pejabat. Kalau Allah sudah berkehendak kita nggak tahu. Dan kenapa? Modal kurang. Saya pertama kali nyalon, saya tidak ada sepindik main. Saya pertama kali nyalon itu usia 25 tahun. Sekarang sudah 35 tahun, ubannya sudah banyak. Dulu masih pujangan, sekarang alhamdulillah masih satu. Satu di Indonesia, satu di Jeddah. Saya pertama kali nyalon usia 24-25 tahun. Waktu itu saya tidak punya uang juga. Kata orang Jember, ada fulus, mulus. Mafi fulus, tidak ada fulus, manfulus katanya orang sana. Tapi saya buktikan dari hati ke hati sambil saya baca sholawat. Sholawat itu mah toh. Walaupun sampean baca sambil joget-joget, itu diterima. Itu bedanya sama ibadah yang lain. Coba sampean sholat sambil joget-joget, sudah nggak diterima sama malaikat. Saya ditempelin sama tetangga. Tapi kalau sholawat saudara, apalagi yang punya kesenian seperti itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita nggak boleh surut. Siapa tahu waktu nabuh gendang, sholawat. Kita nggak tahu. Ada walinya Allah itu yang ditutupi. Dia niat menutupi diri. Siapa tahu wali? Ada Banjari, Banjari. Coba, siapa tahu walinya Allah? Atau minimal wali lah. Nah, maka saudara-saudara, sekali lagi saya terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan kita memberikan manfaat, kalau nggak ke kita, kepada anak cucu kita. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah. Terima kasih kepada Mas Ari luar biasa, kepada Mas Ahmad Sekretaris, terima kasih, dan kepada semua panitia terima kasih. Tidak ada kata lagi yang bisa saya ucapkan dan tidak ada yang bisa saya balaskan kecuali terima kasih, dan mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah. Amin. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Prabowo. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.